Halo semuanya, Victorious People, senang banget bisa ketemu lagi sama-sama. Dan hari ini saya mau membagikan sharing firman Tuhan tentang masalahmu bukanlah jalan buntu. Saya percaya kita semua semangat untuk terima firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan menjadi jawaban kekuatan bagi setiap kita, saudara dan saya. Yuk saudara, kita siap langsung baca dari Markus 5. Saya bacakan untuk saudara dari ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wow, saudara, kita tahu cerita yang luar biasa ini. Bagaimana seorang wanita yang sudah menderita 12 tahun pendarahan. Saudara, kalau saudara wanita, setiap kita tahu sebulan sekali saja kalau datang tamu itu kadang-kadang sudah lemes, segala macam ya, ada dampak-dampak yang ini 12 tahun pendarahan. Mungkin saudara juga merasa seperti wanita ini, bukan dalam pendarahan, tetapi masalah saudara tuh udah lama banget, sudah bertahun-tahun, tapi belum juga ada jawaban, belum juga sepertinya ada hasilnya. Seperti wanita ini, bahkan di situ dikatakan dia pergi ke segala macam tabib, yang ada semakin memburuk. Saudara yang dikasihi, hari ini saya membagikan beberapa poin. Yang pertama adalah masalah itu ada di mana-mana. Di mana-mana. Masalah itu tidak usah diundang kepada siapa saja, dia bisa datang, saudara. Lihat kan ayat 25-26. Dia sudah diobati, berobat sampai uangnya habis, tidak juga sembuh-sembuh, ya. Tetapi mari saudara, kita jangan takut sama masalah, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Yesus, mencari Dia, pasti ada jawaban, karena ada penyertaan Tuhan. Sehingga masalah itu bukan menjadi masalah yang berkelanjutan terus-menerus, saudara. Tetapi bersama Tuhan pasti ada jawaban, pasti ada jalan keluar, ada sesuatu. Justru masalah itu membuat kita, waktu kita mendekat kepada Tuhan, mencari jalan keluar, merenungkan. Ya, kita kan berdoa, saudara. Kalau berdoa kan kita ngobrol sama Tuhan. Waktu kita merenungkan, waktu kita meditasi itu bukan yang kayak kayak gitu orang yoga, enggak, saudara. Tapi waktu kita meditasi, saudara dan saya, itu bagian kita mendengar suara Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan, diingatkan kembali oleh firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi di dalam masalah selalu ada penyertaan Tuhan. Jangan lupa, saudara. Yang kedua, saudara, masalah itu membawa kita mengenal Yesus lebih lagi. Saudara dan saya, waktu kita ada masalah, kita akan mengenal Dia lebih lagi. Mendekatlah kepada Yesus. Encounter Him. Ya, ada perjumpaan bersama Tuhan, dan waktu kita berjumpa dengan Tuhan, pasti saudara ada sesuatu yang baik yang Tuhan berikan, itu pasti. Baik itu mujizat kesembuhan, pemulihan keluarga, mungkin saudara menjadi lebih berhikmat, lebih tahu, oh saya next time saya tidak bisa melakukan ini lagi. Atau saudara ada hal-hal baru yang Tuhan berikan, itu pasti saudara. Jadi jangan mundur dari masalah, tetapi mendekatlah kepada masalah. Seperti wanita ini, di sini dikatakan dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Mendengar ya, saudara ya. Tapi dia bukan hanya mendengar aja, dia melakukan sesuatu, dia mendekat kepada Yesus. Waktu ada masalah, jangan lari daripada Tuhan. No, jangan saudara. Tapi mendekatlah kepada Dia. Kalau saudara bilang saudara sudah mendekat kepada Tuhan tapi belum dijawab, tetap mengucap syukur. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita harus percaya itu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia.
janjinya pasti digenapi. Mungkin dalam penantian ini kitanya, saudara dan saya juga sedang dibentuk, saudara. Karena itu tetap mendekat kepada Tuhan. Wanita ini itu yang dilakukan. Dia baru mendengar, dia mendekat, terjadi perjumpaan, saudara-saudara. Dia bukan hanya menjamah jubah Yesus, dia mau mengenal Yesus. Dan kalau saudara baca lagi firman Tuhan itu, wah luar biasa, Tuhan juga mengenal dia. Marilah kita menjadi orang-orang yang mau mengenal Tuhan lebih lagi, mau bertumbuh dalam pengenalan yang akan dia lebih lagi, tetapi juga mau dikenal sama Tuhan. Ayo saudara, you are victorious people. Kita mendekat kepada Tuhan. Dan saudara, yang ketiga adalah masalah itu membangkitkan, menumbuhkan iman kita. Coba deh, saya baca lagi ya, ayat ke-28 ya, wanita ini luar biasa. Di sini dikatakan, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, dia sudah sembuh atau belum? Belum. Dia sudah menjamah belum? Belum. Tapi imannya itu loh, dia sudah memutuskan, asal saja ku jamah jubah Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Mau nggak? Saudara, kita punya iman, beriman seperti itu. Asalkan saja aku akan sembuh, akan dipulihkan, mari mendekat kepada Yesus seperti yang dilakukan wanita ini. Dia mendekat. Ini bukan jalan buntu. Masalah bukan jalan buntu, saudara. Masalah justru membawa kita kepada jalan-jalan yang Tuhan sudah siapkan, jalan-jalan yang Tuhan sudah bukakan. Mungkin satu pintu tertutup di depan kita, tapi Tuhan pasti menyediakan pintu yang lebih baik untuk saudara dan saya. Dengan apa? Dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mungkin selama ini yang kita lakukan adalah menjawab, meresponi dengan jawaban-jawaban dengan cara-cara dunia. Tetapi Tuhan sedang mengajar kita semua sekarang, hey, kita lakukan cara Tuhan. Dan lakukan, saudara. Karena waktu kita melakukan dengan cara Tuhan, mungkin saudara tidak mengerti. Kenapa? Kok bisa? Nggak mungkin, cara Tuhan ini aneh banget. Ya memang, saudara. Tetapi waktu kita melakukan dengan taat, dengan kesetiaan, Tuhan yang membela loh. Karena Tuhan tuh membela firman-Nya. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan, Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Yuk saudara, you victorious people, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan di sini dikatakan juga waktu wanita itu membuat keputusan untuk sembuh asal dia menjawab menjamah jubah Yesus ya. Saya kedinginan nih saudara. Jadi tapi saudara lihat saudara, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu ya mengatasi setiap keterbatasan kita, benteng-benteng yang ada, bahkan cara kita berpikir pun harus ditundukkan saudara-saudara dengan caranya Tuhan. Karena Roh Kudus itu tidak terbatas dan dia mampu melakukan bersama-sama. Yuk kita bekerja sama dengan Roh Kudus, jalankan firman Tuhan. Biarlah iman kita bertumbuh. Kita tidak berhenti dan melihat masalah ini jalan buntu, tidak. Tapi saudara seperti wanita ini, iman mungkin saudara bilang, aduh saya imannya kecil, nggak apa-apa. Iman kecil, kita beriman di dalam Tuhan. Kan firman Tuhan juga katakan, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Ayo saudara, kita beriman, kita semangat, kita lihat ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Victorious people, tetap semangat. Dan yang terakhir saudara, saya mau sharekan ayat ke-29 ya. Waktu wanita ini menjamah, apa yang terjadi? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saya mau tekankan ini loh. Dikatakan ia merasa belum dites sama dokter atau apa, tapi dia sudah merasa, tetapi dia sudah memutuskan badan saya sudah sembuh. Itu iman loh saudara. Jadi saudara, waktu kita mendekat kepada Tuhan di dalam masalah, kita mengenal dia lebih lagi, menerobos iman sebesar biji sesawi yang memindahkan gunung masalah. Saudara, masalah kita itu dipakai oleh Tuhan untuk memberi kemuliaan kepada dia, bahkan membawa kita bertumbuh
di dalam pengenalan akan Dia, bahkan membawa kita menjadi lebih seperti Dia, memakai cara-cara kerajaan Allah. Mari saudara, biarlah masalah, kita tidak melihat masalah, oh ini jalan buntu, saya tidak bisa apa-apa lagi, saya terlalu tua, saya terlalu muda, tidak. Saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang telah diperlengkapi oleh Roh Kudus, yang diberi kekuatan, yang diberi energi, yang diberi hikmat, yang diberi pengurapan, yang diberi perkenanan, yang diberi segala yang baik daripada Tuhan. Let's take it. Oke, dan sometimes kadangkala kita harus menjalani one step at a time, sehari demi sehari, tapi make sure sehari demi sehari kita jalani bersama Tuhan. Dan sebelum saudara menyadari, you will see in the back, saudara akan lihat ke belakang, ternyata wow, saya sudah melewati begitu banyak dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saya percaya apa yang saudara lewati, apa yang saya lewati saat-saat ini, kita itu pernah melewati hal-hal yang lebih daripada ini. Dan semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan kita bisa lewati. Jangan melihat masalah ini sebagai jalan buntu saat ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendekat lebih lagi kepada Tuhan. Dan mari percaya, taruh iman kita dan mulai melangkah, menerobos seperti wanita ini. Dia bergerak menjamah jubah Yesus. Mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan dan Tuhan pasti melakukan bagiannya. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama kami dan kami bawa setiap masalah kami. Dan kami percaya setiap masalah kami bukanlah masalah jalan buntu, tetapi Engkau sedang menyediakan, bahkan sudah menyediakan jalan-jalan yang Kau persiapkan yang lebih baik Tuhan. Tuhan, buka mata rohani kami, beri kami kepekaan lebih lagi untuk melihat jalan-jalan-Mu. Tapi terlebih daripada itu ya Tuhan, bawa kami lebih mendekat kepadamu, bawa kami lebih intim dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah kami mempunyai kekuatan senantiasa untuk berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Berkat-Mu turun, kasih-Mu turun, karena Engkau melihat kami begitu berharga, begitu mulia. Dan Tuhan, terima kasih untuk setiap pengharapan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami tahu ada pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Engkau. Kami berdoa di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara sudah join sama-sama saya. Hopefully next time kita bisa bersama-sama lagi. Dan sampai jumpa ya. Tetap sehat, lakukan protokol. Pokoknya tetap jaga damai sejahtera yang kita miliki dan tetap mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.